Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, setelah kemarin saya mengupload video bagian 1 tentang prosesi pernikahan secara adat Tolaki antara Hendra dan Megarni. Hari ini saya kembali lagi mengupload video di bagian 2, sambungan dari part 1 yang kemarin. Di akhir video saya kemarin, di situ kami jelaskan bahwa tepat jam 9:55 menit, rombongan calon mempelai laki-laki pun berangkat ke rumah calon mempelai wanita, dan tamu-tamu undangan yang sebelumnya berada di rumah calon mempelai laki-laki pun bersiap-siap dan segera memasuki kendaraan masing-masing dan menuju ke tempat rumah calon mempelai wanita. Namun tentunya keluarga dekat atau tuan rumah sebelumnya beres-beres ala kadarnya, karena rumah ini akan ditinggalkan dan semua menuju ke rumah mempelai wanita. Karena jarak rumah mempelai laki-laki dan rumah mempelai wanita sangat dekat, hanya ditempuh kurang lebih 10 menit sudah tiba di tempat. Maka singkat cerita, kami pun tiba di rumah calon mempelai wanita. Kami pun disambut oleh barisan penerima tamu di bagian pintu masuk, dan kami dipersilakan masuk ke dalam ruangan pesta. Ruangan pesta ini teman-teman terbuat dari tenda besi yang diberi atap dari tarpal. Kemudian di dalamnya telah didekorasi sedemikian rupa sehingga berubah menjadi ruangan yang sangat cantik dan indah. Nah, setelah semua rombongan calon mempelai laki-laki mendapatkan tempat duduk yang telah disediakan, maka prosesi acara pernikahan secara adat Tolaki pun prosesi dimulai. Pernikahan ini dilaksanakan dalam bahasa daerah Tolaki, dan yang berbicara di sini hanya antara pembicara dari kedua belah pihak, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sebelumnya telah diberi kepercayaan. Namun teman-teman, pembicaraan kedua belah pihak ini tidak bisa saya spillkan ya, karena pembicaraan ini sangat sakral dan saya tidak ingin mengganggu kesakralan prosesi ini. Pernikahan adat ini berlangsung kurang lebih setengah jam, dan setelah prosesi ini pun selesai dilanjutkan dengan pembacaan akad nikah. Karena yang bertugas dalam prosesi pernikahan adat sudah selesai, mereka pun turun dari atas panggung, kemudian digantikan dengan petugas dari KUA untuk melaksanakan pembacaan. Proses akad nikah ini diawali dengan pembacaan ayat suci beberapa surat pendek syahadat oleh calon mempelai laki-laki. Pembacaan ayat suci ini di dalam daerah kami diwajibkan bagi calon mempelai laki-laki yang beragama Muslim. Setelah pembacaan ayat suci selesai, dilanjutkan pembacaan akad nikah. Prosesi pembacaan akad nikah ini dilaksanakan oleh wali hakim yang sebelumnya telah dikuasakan oleh orang tua calon mempelai wanita. Nah, teman-teman, di sini bisa disaksikan sendiri cara duduk antara wali hakim dan calon mempelai laki-laki. Jadi cara duduk mereka itu bersila, dan wali hakim ini mengangkat sebelah kaki kanannya agak tinggi ke atas, dan kemudian kedua tangan antara wali hakim dan mempelai laki-laki itu saling berjabatan tangan. Ananda Hendra Saputra Malaka bin Sri Putra Malaka. Iya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nikahkan Megasni binti Salim dengan engkau atas kuasa walinya kepada saya dan mas kawin tua Rp352.000 dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Megasni binti Salim dengan mas kawin Rp352.000 dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Nah teman-teman, setelah akad nikah selesai, maka mempelai laki-laki pun dipersilakan untuk menjemput pengantin mempelai wanita yang sebelumnya pada saat
pelaksanaan adat dan pembacaan akad nikah, pengantin wanita masih berada di dalam kamar. Dengan perasaan bahagia penuh senyum sumringah, pengantin laki-laki ini menjemput pengantin wanitanya dengan percaya diri dan semangat 45, teman-teman. Assalamualaikum. Setelah mengucap salam, pengantin pria pun memasuki kamar pengantin wanita dan wajah wanita ini masih ditutupi dengan kain. Nah, sebenarnya teman-teman, di dalam kamar ini ada prosesi acara pembatalan wudhu. Tapi karena begitu saya berada di dalam ruangan ini, handphone saya keburu lowbat dan tak bisa lagi menampung memori video. Jadi saya tidak sempat mengambil video pada saat prosesi pembatalan wudhu, teman-teman. Karena tak ingin ketinggalan momen sakral ini, saya dengan gerakan cepat meminjam handphone adik kandung saya dan kembali melanjutkan merekam. Tapi sayangnya saya sudah tidak dapat ya momen acara pembatalan wudhu. Jadi setelah acara pembatalan wudhu, kedua calon mempelai ini pun menuju kembali ke tenda pelaminan. Di atas pelaminan telah menunggu kedua orang tua mempelai wanita dan kedua kakak kandung dari mempelai laki-laki. Mungkin teman-teman heran kenapa bukan kedua orang tua mempelai laki-laki, karena sebenarnya kedua orang tua dari mempelai laki-laki yang perempuan telah kembali menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan ayah kandung dari mempelai laki-laki ini pun tengah terbaring sakit. Setelah kedua mempelai tiba di atas pelaminan, acara kemudian dilanjutkan dengan acara sembah sujud kepada kedua orang tua, atau dalam bahasa Tolaki disebut miturusako. Sembah sujud ini terlebih dahulu dilakukan kepada kedua orang tua mempelai wanita. Dalam sembah sujud ini, kedua mempelai memohon ridho, pengampunan, serta doa restu. Sembah sujud ini pun selanjutnya dilakukan kepada kedua kakak kandung mempelai laki-laki. Dalam momen ini terjadi keharuan yang sangat luar biasa, di mana hampir semua tamu undangan dan keluarga menitikkan air mata. Teman kepada ibunda almarhumah atau yang mewakili yang saat ini berdiri kokoh, kakak tertua dari Ananda Hendra, mohon doa dan restu pada pagi hari ini. Tolong pensiun kakak Hendra ya, yang saat ini mewakili almarhumah ibunda kamu, dan insya Allah dan selanjutnya Hendra kami persilakan kepada yang mewakili ayahanda kamu, yang saat ini kondisi ayahanda dari Hendra terbaring sakit. Atas doa dan restu kita yang ada pada pagi hari ini, kita sudah menyaksikan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala atas pernikahan yang baru saja kita saksikan. Selanjutnya kita akan persilakan untuk bangkit dari duduk untuk menempati kursi pelaminan yang telah disiapkan. Kami tahu bersama kehilangan yang begitu berat, kerinduan yang begitu berat ditinggal seorang orang tua, apalagi saat ini Hendra sudah ditinggal ibunda tercinta. Namun dengan kehadiran kakak, saudara, saudari yang saat ini berdiri kokoh, insya Allah memberikan doa. Teman-teman, prosesi sembah sujud kepada kedua kakak kandung mempelai laki-laki sengaja saya tidak skip karena sesi yang sangat luar biasa mengharukan. Nah, lanjut teman-teman, setelah sesi meturusako atau sembah sujud selesai,
Acara pun dilanjutkan dengan kata-kata penerimaan dari keluarga. Dalam hal ini keluarga yang mewakili adalah yang terhormat Bapak Ardin, Ketua DPRD Kabupaten Konawe, yang kebetulan memang masih sebagai paman dari mempelai laki-laki. Nah, setelah acara penerimaan, acara pun dilanjutkan dengan acara istirahat dan santap siang bersama. Tapi mohon maaf tidak saya spilkan ya acara istirahat dan santap siang bersamanya, karena pasti videonya akan kepanjangan dan teman-teman pasti sudah pada bosan. Nah, seperti biasa setelah santap siang bersama dilanjutkan foto-foto dan acara pun selesai. Nah, teman-teman, terima kasih banyak yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.